Halo rekan-rekan semua, kita kembali lagi untuk membahas terkait masalah kesehatan mental ya. Sekarang yang kita akan obrolkan adalah mengenai bahasan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri. Oke, ada berapa tuh faktornya? Faktor utamanya adalah ada dua. Ada dua? Faktor biologis dan juga psikologis. Oke. Nah, di faktor dua ini nanti kita akan jelaskan turunannya ya. Yang pertama dimulai dari faktor biologis. Yang kita bahas adalah otak dan juga sistem endokrin. Ya, jadi pada bagian biologis ini ada otak dan sistem endokrin yang akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Maksudnya seperti apa? Karena pada bagian otak dan sistem endokrin ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang gitu ya. Sebagai salah satu contohnya saja, pada otak bagian depan atau lobus frontalis ya, itu berfungsi sebagai memori seseorang ketika dia mengingat, kemudian juga ketika dia problem solving, menyelesaikan suatu masalah atau dalam memutuskan satu hal tertentu atau decision making. Itu yang berfungsi adalah lobus frontalis atau bagian otak. Ketika bagian otak depan ini terganggu, biasanya terganggu juga tuh beberapa fungsi yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian terkait dengan sistem endokrin ya, terkait ini sangat menyangkut hormon-hormon yang dihasilkan oleh manusia itu ya, seperti halnya hormon stres gitu atau kortisol, yaitu yang muncul ketika seseorang merasakan ada tekanan ya atau ada stres. Kemudian ada juga hormon dopamin yang muncul ketika seseorang merasa bahagia juga gitu, dan ini akan mempengaruhi secara keseluruhan dari kesehatan mental seseorang itu sendiri. Karena ada yang rendah, ada yang tinggi gitu ya. Iya, jika ada gangguan pada otak dan sistem endokrin tersebut, maka akan terganggu pula lah fungsi-fungsi psikologisnya yang mempengaruhi kesehatan mentalnya. Gitu. Kemudian itu yang pertama ya, yang biologis. Yang keduanya adalah genetik. Genetik ya, maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah di beberapa penelitian dijelaskan bahwa ketika kita memiliki riwayat keluarga yang punya pengalaman atau permasalahan psikologis, biasanya juga akan mempengaruhi riwayat keluarga selanjutnya gitu, yang memiliki permasalahan psikologis gitu. Namun di beberapa penelitian genetik ini memang berpengaruh tapi sedikit gitu ya. Jadi yang lebih banyak berpengaruh sebenarnya lingkungan, peran besarnya gitu istilahnya. Ya, makanya mungkin di beberapa rumah sakit gitu ya, atau mungkin di semua rumah sakit kayaknya ya, ada yang namanya itu dalam apa namanya reka medis ya. Itu ada yang namanya genogram gitu. Apa sih fungsinya genogram? Itu untuk melihat ada nggak sih silsilah keluarganya yang sebelumnya mungkin entah itu ayahnya, entah itu dari ibunya, kakek, nenek atau saudara nih yang memiliki masalah serupa atau masalah kejiwaan. Nah, biasanya itu ada faktor dari genetiknya juga, walaupun tadi dikatakan beberapa penelitian kecil pengaruhnya, karena yang lebih besar adalah faktor sosialnya ya. Itu yang kedua ya. Dan yang terakhir terkait dengan fisiknya, fisik atau ada kaitan dengan sensorinya juga ya. Kenapa fisik dan kemampuan sensori itu berpengaruh? Karena apabila ada masalah pada bagian tubuhnya atau secara fisik dan kemampuan sensorinya ya, alat inderanya itu biasanya akan berpengaruh juga terhadap bagaimana dia mempersepsikan lingkungan, kemudian bagaimana lingkungan juga menilai dia juga gitu ya. Karena ya mungkin sebagian besar ketika ada masalah pada tubuhnya ya, contoh sederhananya kayak fisik di muka gitu ya, orang jerawatan gitu, ada jerawatan aja orang bisa jadi berpengaruh persepsinya tuh karena dia orang, aduh kenapa sih ini muka saya jerawatan, jadinya kan kelihatan kurang ganteng atau kurang cantik, minder, untuk jadi nggak sehat juga secara mental ya. Itu yang salah satu mempengaruhi ya dari fisik. Kemudian faktor yang kedua adalah psikologis. Nah, masuknya psikologis sekarang ya. Ada apa tuh yang psikologis tuh? Nah, yang tadi dijelaskan bahwa faktor lingkungan itu juga berpengaruh besar ya. Apa aja sih di situ? Lingkungan itu kan nggak hanya keluarga, sekolah gitu ya. Terus ada juga pekerjaan gitu ya, atau lingkungan sekitar atau komunitas gitu. Dimana ketika seseorang memiliki atau punya pengalaman traumatis atau misalnya seperti kekerasan baik di lingkungan keluarga ataupun sosialnya, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya. Atau jangankan itu, misalnya punya orang tua yang
istilahnya terlalu keras gitu ya, atau misalnya otoriter ya kita biasanya istilahkan itu juga bisa mempengaruhi, atau orang tua yang istilahnya terlalu memberikan atau bilangnya permisif gitu ya, jadi ya, segala sesuatu boleh gitu ya. iya itu juga bisa membuat seseorang itu memiliki permasalahan kesehatan mental gitu. Iya, intinya mungkin terkait juga dengan pola asuh ya, secara garis besarnya ya, dari lingkungan terdekatnya dia. Kan keluarga itu sebagai istilahnya kalau sekarang bilangnya ujung tombak lah gitu perkembangan seseorang. Ketika pola asuhnya mungkin tidak tepat, itu bisa mempengaruhi bagaimana kesehatan mental seseorang juga gitu ya. Iya, kemudian juga responnya dia juga terhadap lingkungan atau lingkungan merespon. Jadi lingkungan itu penting gitu ya untuk berkontribusi besar terhadap kesehatan mental seseorang gitu. Selanjutnya pertama ya dari psikologis lingkungan ya, berarti ya. Berikutnya kemudian yang selanjutnya adalah tentang pembelajaran atau proses belajar. Juga sangat penting juga nih. Kenapa sih pembelajaran atau dalam proses belajar ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental ya? Karena kita tahu bahwasannya bagaimana respon kita terhadap lingkungan itu adalah bagian dari proses belajar kita sebelumnya gitu. Ketika proses belajar kita mengadaptasi cara menyelesaikan masalah yang tepat, maka biasanya yang kita munculkan juga perilaku yang tepat juga dalam menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalkan kita belajar dari hal-hal yang kurang tepat gitu, atau perilaku orang terdekat yang tidak tepat, itu berpengaruh juga terhadap respon kita terhadap suatu stimulus. Ya mudahnya kalau misalkan kita belajar nih bahwasannya tadi di lingkungan keluarga itu kita belajar bahwasannya untuk mendapatkan sesuatu marah-marah, misalkan orang tuanya sering marah ke anak gitu ya. Nah di situ anak ada proses belajar bahwasannya oh ketika saya itu menginginkan sesuatu caranya dengan marah-marah gitu ya. Nah di situ terjadilah yang namanya faulty learning. Faulty learning, adanya kesalahan dalam proses belajar, dan disitulah biasanya akan mempengaruhi seseorang juga. Jadi menarik kesimpulan gitu, kayak generalisasi bahwasannya oh saya kalau mau sesuatu harus marah-marah nih biar orang lain mau mengikuti apa yang saya inginkan, kan gitu jadinya ya. Ya, selanjutnya berikutnya tentang needs. Oh needs ya. Ini juga masuk ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental. Maksudnya needs di sini apa? Seseorang itu perlu untuk mengetahui ya apa yang menjadi kebutuhannya dan cara memenuhi kebutuhannya tersebut ya. Sebagai contoh yang paling mendasar adalah ya kita sebagai manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar kayak makan, minum gitu ya, tempat tinggal, kemudian juga mungkin pakaian, dan kebutuhan biologis lain kayak seksual gitu ya. Dan seseorang itu perlu tahu apa yang menjadi kebutuhan dasarnya dan cara memenuhi kebutuhan dasar tersebut sehingga dia bisa sehat mental. Ya contohnya aja kayak sekarang ada fenomena corona ya kan, itu seseorang tahu kebutuhannya bahwa dia tuh harus makan, dia tahu sih kebutuhannya harus makan, minum, ada tempat tinggal, ada uang gitu misalkan, tapi dia tahu nggak cara memenuhi kebutuhannya. Ketika dia tidak tahu cara memenuhi kebutuhannya karena dia di PHK gitu dan lain sebagainya gitu kan, nah itu bermasalah juga pada kesehatan mentalnya gitu. Kemudian selain itu juga kan ada berbagai tahapannya gitu ya. Betul. Dari ya kalau menurut Maslow ya ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi ya. Kebutuhan dasar, kemudian rasa aman gitu ya, penghargaan diri, sosial dulu ya sebelumnya. penghargaan diri, kemudian juga aktualisasi diri. Nah itu memang perlu dipenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut ya, karena memang ya sebagai manusia kita juga didorong perilaku kita oleh kebutuhan-kebutuhan yang memang perlu dipenuhi. Gitu. Kalau misalkan kita semakin kita tahu kebutuhan kita dan cara memenuhi kebutuhan tersebut secara wajar, secara adaptif gitu, kita juga akan semakin sehat secara mental. Betul. Itu tadi kita faktor-faktornya kita faktornya sudah selesai.